pagi anak-anak kelas 4, kembali lagi belajar SPDP dengan tema yang keenam yaitu cita-citaku, dengan subtema 1 aku dan cita-citaku, dengan PB yang ketiga dan keempat dengan tema teknik vokal. Nah, anak-anak yang baik, apabila kamu membuka buku Mahir Tematik F halaman 32 sampai 35, di sana nanti kamu tidak akan menemukan materi yang akan Ibu berikan. Mengapa? Karena di halaman 32 ini kamu akan belajar nanti tentang keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Hal ini tidak akan Ibu jelaskan kepada kamu karena Ibu yakin bahwa ini sudah kamu pelajari dalam mata pelajaran IPS dan PKN. Nah, walaupun demikian, untuk meningkatkan literasi kamu atau rasa cinta kamu untuk membaca, Ibu berikan tugas kepada kamu nanti untuk tetap membacanya sampai selesai. Nah, buku ini akan Ibu tutup karena Ibu akan merampungkannya dengan pelajaran kita hari ini. Nah, sesuai dengan tema kita, teknik vokal. Nah, teknik adalah pengetahuan, sementara vokal adalah memahami suara. Maka teknik vokal dalam bernyanyi adalah pengetahuanmu mengenai suara yang baik saat bernyanyi dengan tepat dan benar. Nah, pada pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan kepada kamu bahwa ada 4 unsur-unsur dalam teknik vokal. Yang pertama adalah resonansi. Resonansi ini adalah usaha untuk memperindah suara dengan menggunakan rongga-rongga udara yang turut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Nah, resonansi ini biasanya digunakan oleh para penyanyi seriosa. Nah, pernahkah kamu mendengar nama Putri Ayu, pemenang Indonesia Mencari Bakat? Nah, dia adalah dikenal dengan sosok yang memiliki resonansi yang baik dan tepat. Misalnya dengan menyanyikan Ave Maria. Nah, itu bagus. Nah, itulah yang dinamakan dengan resonansi. Yang kedua ada namanya vibrato. Nah, vibrato ini adalah teknik untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang suara yang bergetar teratur agar lebih indah. Nah, misalnya kalau kita bernyanyi tentang, bisa juga Ave Maria tadi, yang memiliki getaran suara sehingga lagu itu semakin indah untuk didengarkan para pendengarnya. Nah, yang ketiga adalah namanya artikulasi. Artikulasi ini adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Artikulasi berarti pengucapan yang tepat. Dan yang terakhir ada namanya improvisasi. Improvisasi ini adalah memberikan warna baru pada sebuah lagu dengan mengubah maupun menambah sebagian melodi lagu. Walaupun menambah atau mengubah itu namanya untuk memperenak atau memperindah lagu tersebut. Nah, anak-anak yang baik, untuk bernyanyi yang benar dan baik tentunya kita harus tahu dulu mengatur pernapasan yang tepat. Nah, tahukah kamu apa arti pernapasan? Pernapasan adalah hal yang mendasar dalam bernyanyi. Hal yang mendasar berarti sesuatu yang penting yang bisa kita gunakan saat bernyanyi. Nah, ada 2 jenis-jenis pernapasan. Yang pertama adalah pernapasan dada. Nah, pernapasan dada ini biasanya digunakan dalam kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya saat lelah atau capek, kita seperti ini. Banyak kali PR-nya dikasih. Nah, itu spontan atau ekspresi yang muncul. Itulah namanya pernapasan dada.
Lihat cara yang ibu gunakan ini. Nah, bahu kita ini akan naik, begitu juga dengan dada kita akan menonjol ke depan. Itulah yang dinamakan dengan pernafasan dada. Yang kedua ada namanya pernafasan diafragma. Pernapasan diafragma ini biasa digunakan saat santai atau rileks. Kenapa? Karena dia tadi bukan dipakai untuk capek, tetapi saat santai. Nah, coba perhatikan, diafragma itu biasanya dari perut. Nah, coba lihat cara ibu bernafas dari perut. Nah, ini tidak naik, bahu kita tidak naik dan dada kita tidak menonjol ke depan, melainkan perut kita yang akan kembang kempis. Dan biasanya ini bisa kita rasakan saat tidur sampai ngorok. Nah, saat bernyanyi pun diafragma ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Kalau kamu bernyanyi dengan rileks dan santai, tentu tidak capek. Nah, perhatikan cara ibu bernyanyi kalau menggunakan pernafasan dada. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Nah, capek. Coba kalau kita bernyanyi dengan pernafasan diafragma. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba. Nah, dia rileks dan santai, dan biasanya wajah kita itu bisa terpancar yang cantik atau ganteng saat bernyanyi karena kita rileks, nggak terpaksa. Nah, jadi makanya dalam bernyanyi pernapasan yang tepat digunakan adalah pernapasan diafragma. Seorang penyanyi yang baik yang bisa bernyanyi dengan menggunakan pernapasan diafragma harus mampu menyesuaikan pitch dalam menyanyikan lagu. Pitch itu artinya ketepatan tinggi rendahnya nada. Nah, kalau orang yang bisa menyesuaikan pitch ini, biasanya suaranya saat bernyanyi tidak fals atau lari. Sekarang ibu akan menyampaikan kepada kamu ada 4 jenis-jenis suara. 4 jenis-jenis suara. Yang pertama disebut dengan sopran. Sopran itu biasanya dikatakan dalam paduan suara yaitu suara satu, ya. Sedangkan yang kedua ada jenis suara alto. Alto ini biasa disebut dalam paduan suara dua karena dia memiliki suara yang lebih rendah dari sopran. Dan jenis suara yang ketiga ada namanya tenor atau dalam paduan suara biasa disebut dengan suara tiga atau suara yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah jenis suara bass, namanya bass. Dalam paduan suara biasa ini disebut dengan suara 4 dan inilah dalam paduan suara terendah. Nah, anak-anak ibu, materi kita pada hari ini sudah ibu sampaikan. Ingat bahwa kamu masih memiliki tugas kepada ibu, yaitu membaca dari buku Mahir Tematik bagian F halaman 32 sampai 33. Ingat, hanya membaca karena ibu ingin kembali meningkatkan minat baca kamu atau literasi kamu dalam tugas hari ini. Ingat, catat juga video pembelajaran kita hari ini dalam buku catatan kamu. Catatlah dengan rapi dan semenarik mungkin, seperti yang sudah ibu buat di hadapan kamu ini. Bahwa guru juga berusaha memberikan hal-hal yang kreatif atau bagus supaya kamu semakin lebih tertarik dalam belajar. Selamat belajar, tetaplah setia di rumah berdoa dan awali dan tutup pembelajaran kamu dengan berdoa. Semoga Tuhan memberkati. Sampai jumpa.